Mohon perhatian, sebelum menyimak reading ini saya mohon untuk tenang dan tidak tertrigger. Reading ini memperlihatkan energi negatif di sekitarmu. Energi negatif ini berasal dari seorang feminin. Feminin yang berenergi negatif ini sering sekali iri padamu. Dia ini sangat pandai berakting dan tahu bagaimana mengambil hati target yang ditujunya. Kamu bisa membaca kebiasaannya itu. Kamu bisa merasakan kepura-puraannya jika berhadapan dengan seseorang yang memiliki power. Dia pandai mencari muka agar bisa mendapatkan perhatian dari targetnya. Feminin berenergi negatif ini tampak memiliki kepribadian ganda karena sering sekali berganti-ganti kepribadian tergantung dengan siapa dia berinteraksi. Kadang-kadang dia juga berani melawan atau mengajak berkelahi orang lain yang mengusik hidupnya. Ada satu kebiasaannya yang sering sekali meniru orang lain agar dia terlihat sama seperti yang ditirunya. Misalnya, dia meniru salah seorang influencer ternama. Feminin ini akan berakting seolah-olah dia sangat mirip, padahal bagimu dia penuh kepalsuan. Anehnya kamu selalu bisa menebak dengan tepat pergantian kepribadian tersebut, seolah-olah kamu hafal dengan semua gerak-gerik manipulasinya. Yang menjadikan feminin ini terasa sangat negatif bagimu adalah rasa iri dan cemburu yang ditujukan kepadamu, karena kamu dekat dengan seorang maskulin yang jelas-jelas memiliki pengaruh yang kuat. Kamu memiliki koneksi dengan maskulin ini, misalnya si maskulin adalah atasanmu tetapi sangat mempercayaimu, atau maskulin adalah pasanganmu yang menunjukkan kasih sayangnya padamu. Yang jelas, ada kedekatan istimewa antara kamu dan maskulin, tetapi membuat feminin berenergi negatif itu sangat iri dan cemburu. Rasa iri dan cemburu mulai tumbuh pada diri feminin, mulai menimbulkan ide-ide jahat yang berasal dari ego dan ambisi. Banyak usaha yang dilakukannya agar bisa mengalihkan perhatian maskulin. Termasuk berusaha mengkopi paste tampilanmu atau kebiasaanmu. Kamu tentu bisa melihat kesamaan yang disengaja dari feminin ini. Sebelum melanjutkan, saya mohon sekali lagi agar tidak tertrigger dengan reading ini, karena akan ada beberapa yang merasa membuka kembali luka lama, tetapi saya yakin akan ada pelajaran di dalamnya atau terbukanya jalan kesembuhan dari luka hati. Feminin yang berenergi negatif ini tidak ragu menggoda siapapun yang diinginkannya. Apa saja akan dilakukannya demi bisa memenuhi ambisinya. Anehnya salah satu ambisinya terbaca ingin mengalahkanmu. Entah mengapa karmik feminin ini begitu terobsesi ingin mengalahkanmu, jadi baginya, bisa mengalahkanmu dengan mendapatkan seseorang yang istimewa dalam hidupmu adalah prestasi besar. Di situasi penuh godaan, persaingan dan hawa nafsu, maskulin yang terkoneksi denganmu tampaknya tidak bisa menahan dirinya. Dia terbaca menjalin koneksi dengan feminin berenergi negatif itu. Beberapa yang resonet, maskulinnya benar-benar jatuh dalam perangkap, jatuh terlalu dalam karena merasa sangat diidolakan, dipuja, dan diinginkan oleh si karmik feminin. Padahal jelas-jelas karmik feminin ini hanya berakting menjadi sosok yang sudah lama diidamkan oleh maskulin. Jadi jangan heran jika maskulin yang terkoneksi denganmu bisa masuk dalam perangkapnya, karena egonya sedang diberi makan oleh karmik feminin. Perangkap yang ditebar oleh feminin berenergi negatif itu bisa saja sangat parah, misalnya sengaja hamil demi mengikat maskulin. Catatan, mohon maaf jika reading ini benar-benar men-trigger, saya bahkan harus berhenti beberapa kali karena merasa berat dengan energi negatif si feminin. Ada satu yang bisa dijelaskan di sini yaitu, maskulin yang terkoneksi denganmu, sebenarnya hanya mengikuti nalurinya yang tidak bisa menolak perangkap di depan matanya, walaupun kamu melihat maskulin adalah sosok yang religius, tetapi godaan yang ada di hadapannya sangat kuat. Tampaknya beberapa kali godaan-godaan itu sengaja diskenariokan oleh karmik feminin.
Di sini juga terlihat maskulin akan mengambil keputusan yang merubah jalan hidupnya, karena merasa sedang jatuh cinta dan menemukan sosok yang cocok dengannya, padahal sangat jelas, dia sedang terjatuh dalam perangkap. Sudah jelas maskulin yang terkoneksi denganmu masuk ke hubungan karmik yang akan menyakiti dirinya sendiri, sedangkan karmik feminin terus-menerus menambah karma buruk dalam jiwanya. Kamu yang resonate mulai masuk ke fase patah hati dan kegelapan, karena hatimu terluka. Seiring berjalannya waktu, feminin berenergi negatif ini akan mulai mengeluarkan diri sejatinya yang gampang iri dan cemburu, manipulatif dan terobsesi parah. Dia sudah tidak lagi menjadi sosok yang mengeluarkan jurus-jurus yang bisa menjebak maskulin. Sebaliknya, dia memperlihatkan karakter yang sangat dibenci oleh maskulin. Maskulin yang terkoneksi denganmu ini mulai kembali mengingat kamu dan sadar kamu adalah kebenaran. Dia sudah melakukan kesalahan besar dengan memilih karmik feminin. Banyak waktu dilaluinya dengan memikirkanmu. Wajahnya bahkan mulai terlihat merasa bersalah dan terbaca oleh karmik feminin. Kamu akan tetap menjadi tokoh yang paling dicemburui oleh karmik feminin, karena dia sadar kamu mengetahui semua drama dan perangkapnya. Dia juga sadar maskulin selalu menyimpan rasa bersalah kepadamu. Hal itu semakin membuktikan nilai dirinya yang sesungguhnya, apalagi hidupmu justru semakin membaik dari hari ke hari. Beberapa yang resonate dengan reading ini jelas-jelas bangkit dari keterpurukan hidup. Susah payah kamu mengumpulkan kepingan hatimu tetapi tetap tidak bisa sembuh. Sampai akhirnya kamu membiarkan kepingan itu berantakan, kamu lebih memilih membangun hati yang baru. Bagimu jika harus mengumpulkan hatimu yang hancur, hati itu akan tetap menyimpan memori masa lalu, lengkap dengan para pelaku kejahatan. Itu sebabnya kamu memilih menumbuhkan hati yang baru agar bisa menarik semua yang baru. Kartu The Fool menggambarkan dirimu yang baru, yang hanya ingin menikmati kebahagiaanmu sendiri. Kamu memilih dirimu sendiri dan mengikuti arah manapun yang hatimu inginkan. Hati baru yang kamu miliki sudah tidak ingin lagi melihat masa lalu. Kamu lebih memilih siap menghadapi tantangan baru, karena kamu sudah memahami banyak hal dalam hidup. Akan ada hari di mana kamu mendengar rumor tentang masa lalumu tetapi perasaanmu sudah datar. Tidak ada lagi dendam, amarah, dan kesedihan. Kamu memilih dirimu, hidupmu, dan kebahagiaanmu sendiri. Dari beberapa kartu berikutnya, kamu akan menempuh jalan yang mendidikmu menjadi sosok yang tekun dan sabar. Sisi finansial yang paling mendominasi di perubahan hidupmu. Kamu memilih fokus kepada sisi karir atau finansial dan dengan tekun menumbuhkan dirimu sendiri, seolah-olah kamu mengangkat dirimu sendiri dari bawah. Tidak akan ada lagi diri lamamu, bahkan orang-orang yang pernah mengenalmu sudah tidak menemukan sisa-sisa kehancuran masa lalu. Kepahitan hidup, pengkhianatan dari banyak orang, justru mengeluarkan nilai sejatimu. Gambaran tentang dirimu itu dijelaskan oleh kartu Queen of Pentacles dan kartu Nine of Pentacles. Kartu manifestasi jatuh 2 kali di reading ini, itu artinya kamu tumbuh menjadi seorang manifestor sejati, yang akan memanifestasi impian hidupmu di sisi finansial dan pasangan hidup yang kamu inginkan. Akan selalu datang sesuatu yang tidak terduga dalam hidupmu, karena kamu selalu menarik hal-hal baru untuk menumbuhkan jiwamu sendiri.